رب زدني علما. Mau ikut. Mungkin sebagai pembahasan penutup, saya akan menyebutkan sebuah kisah yang diangkat lagi oleh Syekh. Beliau mengatakan, unzur ila hadzal mauqif. Coba silakan lihat kepada keadaan ini, kata beliau. Beliau mengatakan, nazala rajulun Britaniyun wa zaujatuhu ilal Yaman. Datang seorang laki-laki yang berkebangsaan Inggris bersama istrinya ke Yaman sebagai pelancong. Faqalatil mar'ah, maka istri berkata kepada suaminya, hayya li nashhara man hadzal alimu ad-dini. Ayo coba kita uji, kita coba bercanda dengan seorang alim, alim ulama ini. Rupanya ketika di Yaman dia lihat ada orang yang sementara mengajarkan agama, maka dia mengatakan, ayo coba kita main-maini dia. Fataqaddama ilal alim faqalatil mar'a li hadzal alim. Maka mereka datang kepada ulama tersebut. Sang istri ini kemudian mengatakan kepada sang alim, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Qala Allah. Orang ini mengatakan Allah. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Qala al-Islam. Itu jawab ulama tadi. Qalat, sa'as'aluka su'alan muta'allikan bima'budik fa in ajabtani alaihi aslamtu ma'ak. Kata perempuan ini, saya akan menanyakan kepadamu satu pertanyaan yang berkaitan dengan Tuhanmu, dengan sesuatu yang engkau sembah. Apabila engkau menjawab dengan baik atas eksistensi daripada Tuhanmu itu, aslamtu ma'ak, niscaya saya akan berislam bersamamu. Wa in ajazta anil ijabati anhu alimtu annaka ta'buda wahman. Tetapi apabila engkau tidak mampu untuk menjawab pertanyaanku, maka saya akan mengatakan bahwasanya sesungguhnya engkau hanya menyembah ilusi. Karena menurut orang-orang ateis, ini Tuhan itu hanya ilusi. Jadi kalau kau tidak bisa jawab katanya pertanyaanku dengan baik, maka saya dan Anda harus mengakui bahwasanya Anda itu sebenarnya hanya menyembah ilusi. Maksudnya adalah ta'budu adaban, engkau menyembah sesuatu yang tidak ada. Qala laha Salim, maka berkata ulama ini, ya silakan, saya setuju. Saya ikut saja apa maumu. Saya tunduk saja. Qalat man ta'bud. Perempuan ini mengatakan, siapa yang kau sembah? Qala Allah. Yang saya sembah adalah Allah. Qalat. Dia berkata kepada al-alim, akhbirni ma tulu hadzal ilah wa ma arduhu. Dia mengatakan, kasih tahu kepada saya kalau memang Tuhanmu itu ada, informasikan kepada saya berapa tingginya Tuhanmu itu dan berapa besarnya. Berapa tingginya Tuhanmu dan berapa besarnya. Kira-kira kalau kita ditanya begitu, jawaban kita apa ya? Tuhanmu ada. Berapa tingginya? Berapa besarnya? Kalau memang ada, in ajabtani ala hadha soal aslamtu ma'ak. Jika kau jawab pertanyaan ini, maka saya akan berislam bersamamu. Namun apabila engkau tidak bisa menjawab, saya akan mengatakan engkau menyembah ketiadaan. Jadi dia hanya mengatakan seperti itu.
Maka berkata sang alim ini, rupanya kalau begini memang harus pakai akal. Kalau orang pakai akal, dipakai akal juga. Istilahnya diakal-akali. Ya. Qala laha, maka alim ini berkata, "Ma tulu hadzal hub?" Ya. "Wa ma irduhu?" Ya, qala laha, "Hal tuhibbina zaujaka?" Ya, rupanya ulama ini mengatakan kepada perempuan itu, "Tunggu dulu. Saya mau tanya juga Anda. Kau cinta sama suamimu ini?" Maka dia mengatakan, "Na'am." Iya. Qala laha, "Ma tulu hadzal hub wa ma irduhu?" Berapa tingginya cintamu kepada suamimu ini dan berapa besarnya? Ya, kata pemuda, kata alim ini. Jadi pertanyaan itu dia kasih balik, cuma dalam bahasa yang lain. Kau cinta memang dengan suamimu ini? Iya. Kalau begitu kasih tahu sama saya berapa tingginya cintamu itu dan berapa besarnya. Ya. Qalat, maka perempuan ini menjawab, "Wahal al-hubbu yukasu?" Ya. Bil kilometerat. Apa katanya? Cinta itu bisa dikiaskan atau bisa dianalogikan dengan ukuran? Kata pemuda ini, artinya dia tidak menerima secara akalnya, maka dia menjawab, "Oh, cinta itu tidak bisa diukur." Ya, kata perempuan ini. Maka sang alim ini mengatakan, qala laha, berkata kepada perempuan itu, "Al-hubbu huwa min makhluqatillah." Cinta itu adalah makhluk Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Perasaan itu ciptaan Allah. Cinta itu adalah dia ciptaan Allah. La yahdadu lil miqyas. Sedangkan ciptaan Allah tidak bisa tunduk dengan ukuran, tidak bisa tunduk dengan analogi. Lalu bagaimana Anda mau menganalogikan pencipta daripada cinta itu? Anda telah salah. Masa pencipta mau Anda analogikan? Sedangkan ciptaannya saja, sedangkan cinta yang Anda akui bahwasanya Anda mencintai suami Anda tidak bisa ukur. Anda tidak bisa perlihatkan berapa tingginya, berapa besarnya, berapa dalamnya, atau berapa ya ukuran daripada cinta itu. Padahal dia makhluk Allah. Nah, sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti sesuatu. Tidak bisa dia dianalogikan, tidak bisa dia disamakan dengan makhluk dan seterusnya. Itulah jawaban daripada seorang ulama. Artinya ya ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang-orang yang menggunakan akal itu mereka tidak memaksimalkan akalnya itu. Ya. Dan bahkan mungkin bisa kita katakan kalaupun dia maksimalkan berarti tidak begitu cerdas. Ya, tidak begitu cerdas. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sudah akan masuk kepada tauhidul uluhiyah.